Mulai 22 Juni, Taiwan memberlakukan pendaftaran masuk negara bagi pengusaha jangka pendek. Jumlah pengunjung di Bandara Taoyuan mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Menurut statistik Bandara Taoyuan, jumlah pengunjung yang masuk tanggal 22 mencapai 1.475 orang dan pengunjung yang keluar sebanyak 643 orang. Jumlah pengunjung saat ini masih dibatasi pada pengusaha jangka pendek dan harus tetap melakukan pendaftaran. Pengusaha jangka pendek yang hendak berkunjung ke Taiwan harus memenuhi 4 syarat, yakni pihak yang diizinkan berkunjung oleh CECC, masa tinggal di Taiwan tidak lebih dari 3 minggu dan harus melakukan kegiatan usaha. Negara asal harus merupakan kawasan beresiko rendah atau menengah. 14 hari sebelum keberangkatan, pengunjung tidak melakukan kunjungan ke negara lainnya dan harus melampirkan hasil pemeriksaan negatif aplikasi asam nukleat 3 hari sebelum keberangkatan. 11 negara beresiko rendah yang diizinkan berkunjung meliputi Selandia Baru, Australia, Makau, Vietnam, Thailand. Pengunjung boleh mempersingkat masa karantina dari 14 hari menjadi 5 hari. Pengunjung dari negara beresiko menengah yang meliputi Korea, Jepang, Malaysia, Singapura boleh mempersingkat masa karantina menjadi 7 hari. Sebagian warga merasa bila dipersingkat menjadi 5 hingga 7 hari, hal ini dikhawatirkan dapat menjadi celah upaya pencegahan. CECC menyampaikan syarat bagi pengusaha jangka pendek sangat ketat. Setelah keluar karantina, pergerakan mereka masih tetap akan diawasi melalui ponsel. Setelah karantina selesai, metode akan diganti menjadi pengelolaan kesehatan pribadi. Setiap hari, pihak terkait harus melakukan pengukuran suhu tubuh, melaporkan kondisi kesehatan, dan tidak boleh menumpangi alat transportasi umum serta harus mengenakan masker. Situs kupon Triple mulai aktif per 20 Juni dan mengumumkan 4 metode pembayaran, pemesanan atau memesan kupon dengan mendaftar pada periode yang ditetapkan. Pembayaran lewat ponsel, tiket elektronik, kartu kredit berlaku dari 1 hingga 7 Juli. Selama belanja $3.000 Taiwan dari tanggal 15 Juli hingga akhir tahun, konsumen akan mendapat pengembalian uang sebesar $2.000 Taiwan. Lewat situs, konsumen juga dapat langsung melihat diskon apa saja yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pengambilan kupon akan disamakan dengan metode pengambilan masker. Untuk mendorong para manula membayar tanpa menggunakan uang tunai, Pemkot Taipei merancang kartu manula. Bonus $1.000 Taiwan akan diberikan untuk pengambilan kupon. Target berikutnya adalah siswa SMA kejuruan dengan memberlakukan transaksi tanpa uang tunai di sekolah. Situasi pandemi di Taiwan mulai mereda. CECC mengumumkan pencabutan aturan plum seat saat nonton di bioskop dan kini boleh makan, namun tetap harus mengenakan masker. Sembari menikmati hiburan, warga tetap harus rajin mencuci tangan dan mengenakan masker. Pihak bioskop juga tetap harus melakukan pendaftaran penonton dan meningkatkan upaya perlindungan ruang kegiatan. 我们的空间里面的消毒环境要做好。之外，联络得到的人很重要，所以不见得一定要有名字。最主要是在预料的时候，我们要能够及时能够联络到。PM Su Chen-chang berkunjung ke National Palace Museum tanggal 23 untuk memahami metode penggunaan kupon oleh pihak museum. Sejak April hingga Juni, jumlah subsidi industri manufaktur akan segera habis. Yuan Eksekutif masih membahas apakah perlu memperpanjang masa program subsidi bagi manufaktur yang melakukan ekspor dan hotel internasional yang mengalami imbas. Akibat pengaruh tekanan Samudra Pasifik dan subsiden angin barat daya, CWB tetap mengeluarkan peringatan hawa panas pada Taipei dan Hualien. Hingga pukul 12 siang ini, suhu tertinggi di Taipei tercatat mencapai 37,8 derajat Celcius atau rekor tertinggi yang dicatat pada stasiun pengamat cuaca Taipei tahun ini. Sedangkan suhu somatosensorik hari Selasa tanggal 23 di Yilan dan Hualien telah menembus 40 derajat Celcius atau 42 derajat Celcius di kawasan Taipei dan New Taipei. Menurut statistik Kementerian Kesehatan, ada 385 orang yang menderita heat stroke dari Juni hingga saat ini. Kantor Inspeksi Pekerja Taipei melakukan pemeriksaan pada 465 sektor usaha sejak Juni dan menemukan ada 2 lokasi konstruksi yang tidak memasang tempat istirahat yang teduh atau menyiapkan air minum bagi pekerja mereka.